Nih, sini nih, Andin. Nah, Udah. makasih. Udah. Tembak aja nggak apa-apa biar enak. Nah, yuk mulai yuk. Hari mulai. Hari Andi, Aca gimana rasanya bisa main di film musikal bareng sama anak-anak ini? Seru, yang pasti suatu kehormatan karena aku bisa berperan langsung sama idola aku. Kan bener-bener ngedengerin musiknya Andi tuh dari tahun 2000 gitu, jadi kayak dapat kesempatan main di film musikal langsung sama seorang penyanyi yang aku idolain dari dulu, dari aku SMP. Jadi personal banget karena memang Mbak Andin waktu lagi syuting film ini dia ternyata orangnya low-key banget. Sukanya sharing sesuatu yang dia baca. Jadi ternyata Andin tuh bener suka baca orangnya, terus kayak kalau ngobrol apa aja disambungin sama buku yang dibaca gitu. Emang pokoknya aku kayak terinspirasi banyak hal sih sebenarnya, dan untuk berada di film musikal ini dengan undangan Mbak Prita juga sebagai director dan Mas Lilo sebagai produser, kami dikasih waktu yang panjang buat reading ya. Betul. Kalau buatku pribadi ini juga sebuah kehormatan untukku karena ini adalah pertama kalinya aku main di film musikal. Kalau biasanya kan kayak di film tapi kapasitasnya sebagai penyanyi, jadi bernyanyi gitu kan. Tapi ini bukan berperan sebagai Andin tapi sebagai orang lain, dan aku harus ada proses readingnya karena ada dialognya di situ gitu. Dan kemudian yang bikin aku senewan / deg-degan / bangga sekali gitu ya, aku dipasangkan dengan Reza dan juga Aca, dimana yang kita sama-sama tahu mereka tuh udah kayak kawakan super banget gitu. Jadi kalau misalnya untuk proses reading segala macam yang tadinya tuh aku kayak super deg-degan banget nih gimana nih gitu, dan ngelihat mereka tuh bisa langsung ketika reading tuh bener-bener membedah perannya, tuh bener-bener membedah gitu, yang kira-kira ini latar belakangnya si Ayu nih gimana ya, anaknya tuh kira-kira sukanya tuh kayak gimana ya gitu, itu dibedah super detail banget sehingga mereka bisa mendapatkan jiwanya si karakter itu masing-masing. Dan aku jadi belajar banyak sekali karena kan aku kan nggak pernah ya berada di dalam sebuah syuting film yang segini panjangnya, padahal pendek juga sebenarnya ya aku ya, tapi buatku nih panjang gitu. Reza dan Aca berulang-ulang kali ngomong, Din lo beruntung film pertama lo ini tuh adalah tim yang benar-benar profesional, solid, enak gitu ya, dan semuanya tuh kayak ngeflow gitu. Dan ya mereka kan udah nggak tahu deh puluhan atau ratusan film yang sudah dibintangin, ya aku merasa sangat beruntung dan sangat. Kalian jadi pengen main film sendiri nggak sih? Di luar dari nyanyi ya, main film juga nggak sih sendiri gitu? belum berencana, tapi ya nggak tahu, siapa tahu. Iya, menurut aku kayak buka sih jalan gitu, kayak karena dunia film sama dunia musik itu saling beriringan ya, dan semua pakai rasa, dan ya kita ya aku kemudian di dunia musik sama film segala macam itu juga pasti kan karena rasa itu juga ya. Jadi sebenarnya lumayan takjub juga dengan kalau kesempatan memang untuk yang pertama kali, ternyata Mbak Andin dan bisa ngeblend banget, luar biasa sih, kayak ngeblend banget. Menurut aku sih Karena di environment itu enak banget ya, jadi kayak dan kita cukup latihan sih, cukup banget readingnya. Tapi apa tantangan mungkin yang paling berat buat Aca udah lama nggak main film, Mbak Andin ini baru pertama kali main film yang tema itu Apalagi posisi di Bandar Kembang, gimana? tantangannya gimana? Iya benar. Kalau aku yang berat itu adalah karena ada jadi sebelum kita tahu bahwa di scene yang sebelum kita itu ada anak-anaknya. Jadi sehingga kita harus menelaah dulu nih seperti apa sih anak-anak ini gitu, karakternya gitu, kayak terutama buat aku Laras gitu ya. Dia tuh seperti apa? Misalnya kayak dia ternyata anaknya cukup sendu gitu, bukan yang berapi-api Ayu gitu kan. Jadi buatku jadi sepertinya nih dia keluarganya begini gitu. Jadi aku mencoba mendalami dari sisi itunya. Beda halnya ketika aku berdiri sendiri gitu. Tapi di sini ada keselarasan yang harus aku
pertahankan gitu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena aku lagi hamil sih. Maksudnya itu aku sedang di trimester pertama, tapi memerankannya kan bukan kayak, maksudnya harus energik gitu kan, karena emang kayak yang semuanya lari-larian, semuanya nari-nari gitu. Nah itu yang kayak aku gimana caranya supaya ya kelihatannya nggak lagi hamil. Karena di tengah syuting juga pas lagi makan malam-malam gitu, terus dia bisikin aku tiba-tiba, sebenarnya gue lagi hamil baru beberapa minggu. Terus gue kayak, wah yang bener banget, gila. Ternyata dia lagi hamil, dan waktu itu karena aku tawarin makanan yang kayak cumi atau apa mungkin kurang tuh enak lagi kali ya. enak banget, lagi Iya, aku enak-enaknya tawarin gitu, cumi, lagi dia kayak, oh gitu kan, aku pikir apa emang gak doyan cumi gitu kan. Ternyata lagi hamil tabi. Jadi kayak, oh ya luar biasa. Karena buat film ini juga aku kan nerusin perannya Neona kan sebagai penari ronggeng ya, penari jaipong. Jadi aku pas masuk reading Neonanya sudah jago banget nari jaipongnya. Lalu ya itu aja sih, paling aku harus ikutin karena dia yang versi kecilnya saja sudah bagus, lenggak-lenggoknya aku harus latihannya sama seperti Neona, nerusin masa besarnya Neona gitu. Ini kok totalitas syuting di Bantar Gebang ini kan kita tahu. Luar biasa ya. Jadi sehari-hari sebelum aku Reza dan Aca syuting itu anak-anak udah syuting duluan, dan kita memang sudah dibilangin setotal apa anak-anak ini gitu. Jadi ya kayaknya nggak masuk akal kalau kitanya nggak total ya. Saya jadi merekanya aja total banget, dan durasi mereka syuting di sana tuh jauh lebih banyak, lebih lama, dan mungkin lebih yang lewatin terik, terus yang hujan, terus yang jadi ada banyak gitu cuacanya. Jadi buat kita ya kita kebawa sama totalitasnya mereka juga. Dan waktu ditawarin udah tahu bakal syuting di Bantar Gebang nggak? Waktu awal banget sih enggak, cuman begitu dapat skripnya segala macam ya langsung tahu, oh oke, tempat-tempatnya dari stasiun di Bantar Gebang gitu. Cak, Mbak Din, apa yang ingin kalian sampaikan ketika film ini? Ya yang tadi kita juga renungi sih, rasa syukur itu ya, sebagai manusia kita dilahirkan di tempat yang kurang lebih memang sedikit banyak nyaman dari teman-teman kita di sana, karena memang ya di sana keadaannya amat memprihatinkan sekali, tapi mereka luar biasa, benar-benar bisa menikmati itu semua dan bersyukur itu semua dengan hidup di sana tanpa ada rasa kekurangan sama apapun. Mereka makan di sana, hidup di sana, anak-anak bayi di sana juga lahir di sana gitu. Jadi kita jadi lebih bersyukur akan sesuatu yang memang, bahwa sesuatu yang material itu kayaknya sebenarnya untuk melulu menjadi sesuatu yang kita tuju buat kebahagiaan tuh nggak selalu ya, padahal itu nggak valid juga gitu. Malah hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh hati, hal-hal yang even nggak bisa dibeli sama uang, itu malah yang sangat membuat kita menemukan happiness yang sebenarnya gitu. Ya, itu sih pelajaran yang terpenting dari film ini, untuk merasa bersyukur terhadap keadaan kita, bukan hanya karena melihat ke bawah aja, tapi karena sebenarnya ya penghargaan kita tuh untuk hidup di dunia ini bukan hanya karena material, tapi karena persahabatan juga, karena udara yang kita hirup juga, karena cinta juga.